Ya, pemirsa, PT Trimitra Transpersada Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham BLOG ini melepas sebanyak 563,24 juta saham baru dengan harga penawaran Rp250 per saham. Dengan demikian, perseroan akan meraih dana segar dari IPO sebesar Rp140,81 miliar. Saham CHEK, BLOG, MERI, dan PMUI telah resmi dicatatkan di Bursa PT Trimitra Transpersada Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham BLOG ini menerbitkan saham baru sebanyak 563,24 juta saham atau setara 16,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp250 per saham. Dengan demikian, BLOG meraih dana segar sebanyak Rp140,81 miliar. Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO sebesar 67% untuk menambah modal anak perusahaan yaitu PT Simpan Sini Saja atau SSA yang bergerak di sektor pergudangan, termasuk pembangunan 3 gudang berpendingin yang akan dibangun di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Sedangkan sisanya 33% akan dialokasikan untuk membeli 75 hingga 100 unit kendaraan yang akan memperkuat armada kendaraan jenis light truck tipe cold and dry guna mendukung ekspansi bisnis perseroan. Perseroan hingga kini mengoperasikan lebih dari 3.200 armada di 124 titik operasional yang tersebar di 47 kota di seluruh Indonesia. Dan sejalan dengan pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan ekspansi dengan membangun fasilitas cold storage baru dan menambah armada kendaraan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan IPO PT Trimitra Transpersada Tbk sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Pak Michael Tilon. Beliau adalah Direktur Utama PT Trimitra Transpersada Tbk dan juga Ibu Wani Wijaya, Direktur Corporate Secretary PT Trimitra Transpersada Tbk. Ya, halo Pak Michael, Bu Wani, apa kabar? Kabar baik, Pak. Semangat dan sumringah sekali hari ini sepertinya ya, karena hari ini sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Michael bisa memberikan juga sedikit cerita ya terkait dengan sejarah nih Pak, sejarah singkat terkait dengan profil perseroan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pras. Jadi Trimitra Transpersada itu awalnya adalah perusahaan rental company. Didirikan dengan tujuannya sebagai rental company gitu. Berjalannya waktu kurang lebih berdiri itu kurang lebih di 2017 itu ada terjadi sedikit perubahan bisnis model. Ya, jadi kita melihat bahwa pada saat itu kan pemerintah sangat getol membangun infrastruktur yang luar biasa, sehingga kita melihat itu adalah satu peluang yang bagus, sehingga kita mengambil satu proses transformasi dari industri rental, kita masuk kepada industri logistik gitu. Ya, kita belajar pada saat itulah gitu, yang mana kita hanya melayani hanya di transporter. Sebetulnya belum disebut logistik lah, kita masih disebut dalam kategori transporter, mengantarkan barang gitu loh. Gitu. Berjalannya sampai 2018, kita sudah punya keyakinan yang kuat bahwa industri ini adalah industri yang cukup bagus. Dan memang complicated, tapi pasar tuh bagus, besar, karena kita tahu negara kita kan terdiri dari island dan penduduknya relatif spread, Pak. Gitu. Nah, akhirnya kita punya keyakinan itu, kita lahirkan satu brand namanya Bilog sebagai brand company untuk memperkuat posisi kita bahwa itu adalah kita akan masuk benar-benar di industri logistik gitu. Nah, berjalannya waktu kita melihat bahwa key sukses dari satu logistik itu adalah efisien. Bagaimana kita mengefisiensi distribusi barang ini gitu. Kalau kita hanya bermain pada transport, kita nggak bisa dapat angka efisien. Tuh, karena apa? Karena banyak constraint yang memang kita sudah maksimal dalam efisiensi di transport. Tetapi kalau di belakangnya preparation barangnya tidak maksimal, akhirnya kan tidak maksimal juga distribusinya, utilisasi kendaraan juga tidak maksimal. Akhirnya kita putuskan di 2022 kita masuk ke segmen warehouse
Dengan mendirikan anak usaha kita yang namanya Simpan Sini Aja. Tuh. Kita masuk di warehouse, tapi kita lihat bahwa warehouse ini kan adalah satu industri lama sebetulnya banyak itu. Dan peluang yang paling memungkinkan kita masuk itu adalah di cold chain, di warehouse gudang dingin. Jadi barang-barang frozen gitu. Kenapa kita milih frozen sebagai segmentasi kita gitu? Karena kita melihat bahwa kalau dry ini handling sangat simple gitu ya. Tapi kalau kita lihat frozen ini sesuatu yang memang special handling, sulit. Karena kita bicara adalah sangat rigid, dia ada lifetime, harus menjaga suhu. Ini adalah betul. Ini adalah peluang yang bagus gitu. Artinya di mana kesulitan, biasa di situ ada peluang, Pak. Nah, akhirnya kita putuskan dengan Simpan Sini, kita masuk ke warehousing gitu. Dan berjalannya sampai hari ini sudah 1 tahun lebih, terlihat sangat bagus, menjanjikan. Dan saya sendiri kaget gitu ya. Ada di daerah-daerah tertentu yang kita coba penetrasi ke situ, ternyata antusiasnya luar biasa, marketnya luar biasa. Ternyata orang daerah itu kebutuhan terhadap frozen itu tinggi, sebetulnya tinggi. Cuma mungkin selama ini infrastruktur terhadap frozen ini kan belum terlalu memadai di Indonesia gitu ya. Frozen ini hanya ada banyak di daerah-daerah di pusat kota, terutama di kota-kota besar gitu lah. Di daerah growth-nya lumayan bagus, Pak. Nah, itu optimis kita bahwa memang ini adalah bisnis kita yang udah kita yakinin bahwa ini adalah jalur yang tepat untuk kita kembangkan terus ke depan. Baik Pak Michael, ini menarik begitu ya. Milestone yang sudah beberapa kali dilakukan, transformasi bisnis yang juga terus berkembang. Nah, Bu Wani, lantas bagaimana? Apa sih yang melatar belakangi kalau kita bicara Perseroan akhirnya memilih nih menjadi perusahaan tercatat dan menjadi anggota dari Bursa Efek Indonesia? Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi sejalan dengan journey-nya dari Bilog ya Pak ya. Kita melihat secara fundamental dari bisnisnya Bilog from time to time itu sangat sustain. Jadi pertumbuhan dari revenue itu juga cukup baik. Kita melihat dari tahun 2022 sampai dengan performance 2024 itu kita growth cukup signifikan, Pak. Jadi kita punya growth baik, kemudian juga kita punya performance cukup baik, baik dari sudut pandang revenue, terus laba, dan juga nanti kita melihat dari capital structure. Dan ke depan kita kan masih akan terus bertumbuh secara sustain dari 2025 sampai dengan 2029. Jadi kita melihat tahun ini itu merupakan hal yang sangat penting buat kami untuk masuk di bursa. Kenapa? Karena dengan masuk ke bursa kita itu mempunyai strategic move lah ya, sebagai suatu perusahaan yang kita boleh bilang naik kelas lah ya Pak ya, judulnya ya, dari kelas yang B menjadi kelas A boleh disebut gitu ya. Jadi pertama pasti kita merupakan langkah strategik kita untuk lebih naik kelas. Kemudian kita juga akan mengharapkan adanya perubahan struktur permodalan di dalam perusahaan kami. Memang di kami kan biasanya kalau kita mau invest kita perlu dana kan Pak. Perlu dana itu kita biasanya mengandalkan dari pemegang saham atau juga dari pinjaman bank. Tapi dengan alternatif masuk bursa, kita memiliki alternatif untuk masuk mengundang investor untuk lebih melihat company kita tuh secara lebih transparan dan juga akuntabel. Jadi buat kami masuk ke bursa itu penting untuk memberikan transparansi, akuntabilitas dan juga nanti alternatif ke depan untuk bertumbuh bersama dengan investor. Nah itu dia. Seperti itu, Pak. Menarik bertumbuh bersama. Lantas mungkin bisa diupdate juga nih Bu Wani terkait dengan kinerja ya dari sisi pengembangan usaha, kemudian kinerja perusahaan sendiri seperti apa Bu saat ini? Ya, kalau kita ngelihat pertumbuhan 2025 kita proyeksi nih Pak ya, 2025 sampai 2029 pertumbuhan secara CAGR itu akan sekitar 12% dan kami akan tetap memaintain laba kotor sekitar 20 sampai 21% dan profitability itu sekitar 10 sampai 11%. Dan kalau dilihat nanti
secara kita punya rasio, baik rasio secara ROA itu juga mencapai double digit, Pak. Jadi di atas 20% dan juga 20% untuk ROE, tapi ROA itu 10%. Jadi kalau dilihat dari komposisi rasio juga cukup stabil dan itu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kepada investor. Baik, kita akan bahas nanti terkait dengan iklim usaha, kemudian penggunaan dana IPO nih Pak Michael dan Bu Wani. Tapi kita akan jeda dulu sebentar ya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan profil emiten yang baru saja IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, PT Trimitra Transpersada Tbk dengan kode sahamnya BLOG. Kegiatan usaha utamanya adalah logistik terintegrasi, terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan. Kemudian tanggal IPO hari ini, harga IPO-nya Rp250 per saham, dana hasil IPO sekitar Rp140,8 miliar. Itu dia terkait dengan profil. Berikutnya kita akan cermati bersama dari sisi penggunaan dana hasil IPO untuk apa saja. Ya, senilai 140,8 miliar itu 67%-nya untuk menambah modal anak perusahaan yakni PT Simpan Sini Aja yang bergerak di sektor pergudangan, termasuk pembangunan 3 gudang berpendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Sementara sisanya atau 33% untuk membeli sekitar 75 sampai dengan 100 unit kendaraan untuk memperkuat armada kendaraan jenis light truck. Ya, ini tipenya cold dan juga dry. Dan selanjutnya kita lihat dari kepemilikan saham dari BLOG atau BILOG ini. Ada PT Sigmantara Alfindo, kemudian 2 mitra inti selaras, PT Wiraguna Sejahtera Abadi, dan Masyarakat. Gitu. Selanjutnya kita akan cermati posisi aset, kemudian liability, equity-nya seperti apa dari perseroan. Aset yang dimiliki ada Rp716,5 miliar. Sementara kalau kita cermati dari liabilitasnya Rp328,59 miliar. Sementara ekuitasnya ada Rp387,9 miliar. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Michael Tilon, kemudian ada Pak Ibu Wani Wijaya. Nah, bicara mengenai beberapa data yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana sih Pak iklim usaha, iklim investasi, persaingan bisnisnya kalau kita bicara mengenai sektor usaha ini, Pak? Oke, begini Pak Pras, kalau tantangan di mana-mana semua ada tantangan, Pak Pras. Betul. Sulit, gitu ya. Tapi kita percaya, Pak, bahwa kita masuk ke industri ini industri yang spesifik sebetulnya, dengan kompleksitas yang tinggi. Karena kita gudang dingin ya, distribusi barang dingin pada khususnya. Itu banyak constraint yang memang harus diperhatikan. Gitu. Nah, kita lihat bahwa kompetisi ini akan pasti banyak. Tapi kalau kita lihat bahwa orang mendistribusi barang, itu ujung-ujungnya apa sih? Adalah efisien. Betul nggak? Karena yang diangkut barang, bukan manusianya. Tidak ada kenikmatan di situ. Bagaimana cost perpindahan barang gitu. Sehingga apa? Kita lakukan banyak hal di sini untuk bisa melakukan banyak efisien gitu. Yang menjadi titik berat kita adalah kita bangun ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah teknologi. Gitu ya. Jadi kita keniscayaan bahwa bisnis sekarang itu lepas yang daripada teknologi. Gitu ya. Jadi kita semua truk kita semua bersuhu dan suhu dingin, semua ada indikator-indikatornya, termasuk di gudang-gudang dingin. Ada tracking system kita pakai. Jadi teknologi ini cukup komprehensif, termasuk pengelolaan armada. Gitu. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah sumber daya manusia. Karena dalam proses itu, yang namanya manusia masih ada di dalam. Masih bermain peran penting. Gitu. Sehingga SDM ini menjadi concern kita tahun ini dan tahun depan. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang memang punya standar yang tinggi. Gitu. Ini menjadi tantangan kita. Gitu. Yang ketiga apa? Gitu. Yaitu network distribution. Gitu. Itu penting banget. Gitu. Di luar itu kita juga akan menciptakan market tersendiri. Jadi bisnis kita itu
bukan sekedar hanya menyimpan penyimpanan, storage. Tapi kita kelola bagaimana mendistribusi sampai kepada barang yang lebih kecil. Kita bisa konsolidasi beberapa prinsipal untuk dalam satu titik pengiriman yang sama. Sehingga apa? Efisien. Itu keyakinan kita bahwa dengan 3 hal itu kita bisa cukup bisa bertarung lah di segmen ini gitu. Kompetitif lah ya kalau bisa disampaikan begitu kepada pemirsa. Selain penggunaan teknologi, networking juga yang menjadi hal utama begitu. Nah, Bu Wani, lantas bagaimana kalau kita bicara penggunaan dana hasil IPO ini? Kan berarti ada dana segar yang diraih perseroan. Ini untuk apa saja? Apakah lebih full untuk ekspansi bisnis kah atau bagaimana? Ya, kami kan akan menerima dana IPO sekitar 140 miliar Pak Pras. Seperti yang sudah kami janjikan kepada para pemegang saham, memang 67% itu akan kami gunakan untuk pembangunan fasilitas gudang di 3 tempat, yaitu di Tangerang, Pontianak, Makassar. Ini menambah kita punya kapasitas yang memang sebenarnya kita lagi bangun juga paralel gitu Pak. Jadi kita tahun ini kita akan membangun total 5 gudang sebenarnya. Nah, yang 2 gudang kita pakai dana sendiri sebenarnya Pak. Sedangkan yang 3 ini kita pakai dari dana IPO. Jadi ini akan menambah kapasitas kita untuk mensupport pelanggan yang memerlukan tadi cold storage yang seperti Pak Michael sudah jelaskan. Kemudian sisa yang 33% itu kita akan gunakan untuk menambah armada transport. Jadi ini kan satu value chain ya Pak ya. Jadi yang transportnya juga itu untuk transport yang berhubungan dengan cold gitu. Jadi transport yang cold gitu. Jadi ini juga suatu alignment antara gudang cold sama transport cold yang memerlukan penanganan khusus. Biasanya itu untuk suhu yang tertentu Pak, termasuk kayak frozen food dan sebagainya. Dan perkembangan kita untuk ekspansi sebenarnya kita tidak hanya menggunakan dana IPO sebenarnya Pak. Karena kan kita ada lumayan cukup banyak investasi di tahun ini. Jadi kita ada kombinasi dari dana IPO dan juga nanti dari internal cash flow dan dari dana pinjaman bank. Dan kita expect semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah ini menarik. Berarti kalau 3 daerah itu, menurut Pak Michael sendiri, apakah memang itu menjadi daerah yang berpotensi tinggi juga nih akan memberikan value ataupun benefit juga bagi perseroan nih Pak? Kalau daerah itu sebetulnya kita sudah beroperasi, tapi dalam size yang kecil. Artinya kita sudah punya data dan kita sudah melihat trennya. Itu growth-nya itu luar biasa. Tumbuhnya bagus. Sehingga sekarang ini kapasitas kita nggak cukup. Makanya sehingga kita harus bangun yang lebih besar size-nya di daerah itu. Termasuk daerah yang lagi pembangunan di luar Jawa. Itu daerah-daerah yang cukup potensi yang kita lihat. Kalau kita lihat yang menjadi backbone perusahaan sendiri daerah mana Pak? Maka masih Pulau Jawa begitu mungkin? Kalau frozen sih relatif masih Jawa karena penduduk masih Jawa ya. Tapi kita juga belum melihat di daerah yang daerah-daerah tertentu ya. Ini orang bilang bahwa ada demand belum digarap atau sebetulnya mereka juga, kalau kita lihat di beberapa daerah, seperti kita ngomong Pontianak, kita juga kaget Pak. Daerah itu tiba-tiba bisa bagus ininya, demand-nya. Ekspektasi kita tuh daerah itu tidak sebagus yang kita pikirin gitu loh. Karena memang setelah kita punya storage, mungkin prinsipal juga endorse produk gitu. Sehingga akhirnya demand-nya juga relatif bagus gitu. Jadi kita punya keyakinan bahwa di daerah ini juga potensinya sangat luar biasa. Cuma belum ada infrastruktur, sehingga prinsipal juga kesulitan untuk itu. Karena kita lihat kalau bangun infrastruktur itu kan bukan hanya sekedar gudang disimpan, tapi bagaimana mengelola. Itu sangat sulit mengelola. Karena rigid ya, terhadap suhunya rigid, terhadap kontaminasi itu rigid banget. Nah tantangan Pak dan juga strategi yang akan disiapkan dengan dana segar tadi kemudian untuk menetap sampai dengan akhir tahun dan mungkin tahun-tahun berikutnya ini seperti apa? Kita tetap fokus kepada beberapa hal. Yang pertama pasti kita bangun network, artinya jaringan. Tadi saya katakan sebelumnya bahwa kita fokus dalam 3 sampai 5 tahun ke depan kita membangun jaringan. Karena membangun itu kan tidak semudah beli. Betul gitu, ya. Yang kedua memang tantangan kita adalah sumber daya manusia. Karena kita berharap kalau kita hadir di satu daerah bahwa kita sebaiknya lah employee itu adalah lokal. Ini jadi tantangan terbesar gitu.
membentuk sumber daya manusia kan bukan sehari 2 hari, gitu ya. Yang ketiga ya saya lihat bahwa tantangan ke depan memang ada beberapa regulasi yang memang kita juga harus sinkron. Gitu, seperti itu. Iya, itu jadi tantangan di mana-mana, jadi tantangan standar lah. Berarti ikut membangunlah ekonomi daerah ya. Betul. Dengan adanya pembangunan tadi, entah itu pergudangan baru, cold storage baru begitu ya di satu wilayah begitu. Nah, bicara mengenai tadi dari sisi pendapatan, laba bersih ini mungkin Bu Wani juga bisa sedikit menjelaskan nih seperti apa Bu ke depannya. Pendapatan kita expect sih Pak, selama tahun ini sampai 2029 kita bisa mencapai angka 2 triliun tuh Pak. 2 triliun. Ya, dengan growth tadi saya udah ceritakan sekitar 12% ya Pak. Jadi growth itu kita agak sedikit berani gitu. Karena kalau dilihat dari rata-rata industri dari gabungan cold storage sama transportasi itu kan sekitar 8-10%. Jadi kita expect kita growth lebih tinggi daripada industri. Jadi dengan mencapai angka 2 triliun nanti kita bisa pasti kita harapkan bisa mendapatkan profitability yang lebih tinggi, yaitu sekitar tadi saya udah ceritakan sekitar 10-11% dari situ. Dan kita juga berkomitmen kepada pemegang saham bahwa kita akan selalu bisa memberikan kontribusi lah ya. Dalam bentuk apa? Biasanya kan dalam bentuknya dividen gitu. Betul. Ya, kita akan berusaha untuk komit ya Pak Michael untuk bisa mendistribusikan dividen kalau bisa maksimum sampai 50% gitu. Wow, ini setiap tahunnya Pak. Baik, ini nih buat pemirsa nih, jangan lupa nih langsung saja mungkin bisa dilirik-lirik saham BLOG-nya begitu. Tambahkan sedikit Mas Pras. Jadi ya kalau dilihat kita punya proyeksi 5 tahun ke depan, ya kita optimis mungkin di 2-3 tahun ke depan. Karena tahun ini kita dalam proses pembangunan. Artinya kita berharap pembangunan dengan menambah jumlah storage, artinya akan meng-create revenue. Hari ini kita belum maksimal gitu, dalam masa pembangunan gitu. Jadi kalau sudah kita menghitung kalau kita sudah operate 5 storage yang kita targetkan yang tadi dibilangin Bu Wani itu sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk kita capai gitu. Optimisme terakhir bagaimana Pak Anda melihat begitu perseroan ke depan dengan tadi ada ekspansi bisnis yang sudah ini terencana, berarti tinggal timeline saja dijaga begitu nih Pak. Kita sangat optimis ya Pak ya. Kita lihat karena ini lihat aja laporan keuangan kita yang cukup stabil dan relatif growth ya gitu. Dan kita masuk dalam 2 tahun ini ke storage. Melihat dari 2 tahun ini trennya sangat bagus gitu. Dan di luar dugaan yang tadi saya katakan, di luar dugaan itu hal-hal daerah-daerah yang belum tergarap itu terlihat sangat antusias gitu ya. Jadi terlihat banyak prinsipal yang sudah memang ingin kerjasama gitu. Ini adalah optimis, ada peluang yang bagus gitu. Itu yang bisa saya sharing. Baik, nah untuk kalau kita bicara mengenai keunggulan kompetitif, Bu Wani ada sedikit yang ingin ditambahkan? Kompetitif ya Pak ya. Kalau saya lihatnya dari sudut finansial nih Pak. Silakan. Tadi kita punya fundamental yang sangat baik. Ya. Pasti kalau kita secara investor pasti ngelihatnya kan growth Pak. Betul. Growth tadi kita udah lihat, kita udah cerita bahwa kita akan growth-nya tuh sustain lah ya. Mungkin bisa lebih cepat. Tadi kita expect 5 tahun, ternyata mungkin bisa realisasi 2-3 tahun lebih cepat. Kemudian pasti kan kita ngomongin performance ya Pak ya. Performance tadi kita juga punya rasio itu biasanya semua double digit gitu. Ketiga udah pasti itu return to shareholder Pak, return to pemegang saham lah. Yang tadi juga saya udah jelaskan, kita mudah-mudahan gitu bisa memberikan return yang cukup baik buat para pemegang saham. Dan dengan menjadi perusahaan terbuka, kita bisa melaporkan semua performansi operasional perusahaan secara terbuka. Itu dia, lebih transparan tentunya begitu. Transparan dan akuntabilitas. Baik, itu dia Pak Michael Tilan, Ibu Wani, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio IDX dan semoga makin maju lagi nih ke depan dengan beragam strategi bisnis, upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu, tinggal memetik hasilnya saja nanti ke depan. Terima kasih.